Dan yang menjadi pertanyaan sahabat, kenapa ketika corona datang ke Indonesia, ketika corona berkeliaran di negara kita, kenapa amalan yang sangat dianjurkan untuk dibaca adalah qasidah burdah? Kenapa tidak yang lainnya? Sebelum saya menjawab akan hal tersebut, saya ingin membahas sedikit tentang biografi pengarang qasidah burdah. Qasidah burdah dikarang oleh salah satu ulama sufi yang terkenal dengan nama Al-Busiri. Nama aslinya beliau adalah Muhammad bin Said Al-Busiri. Beliau dilakopi dengan Al-Busiri atau beliau dijuluki dengan Al-Busiri karena dinisbatkan pada tempat beliau dilahirkan, yaitu beliau dilahirkan di Al-Busir yang berada di kota Mesir. Imam Muhammad Al-Busiri lahir pada bulan Syawal pada tahun 608 Hijriah yang bertepatan pada 7 Maret 1213 Masehi. Imam Muhammad Al-Busiri terkenal akan qasidah burdahnya. Banyak karangan beliau, banyak qasidah yang beliau karang. Namun yang membuat beliau terkenal adalah qasidah burdah. Ketenaran Imam Muhammad Al-Busiri tak hanya di Indonesia saja, namun kemasyhuran ketenaran Imam Muhammad Al-Busiri merata ke seluruh dunia. Bahkan hampir seluruh dunia menjadikan qasidah burdah sebagai wirid, sebagai bacaan yang biasa mereka baca. Sebab keindahan kata-katanya, kefasihan lafadznya, kesempurnaan artinya, menjadikan qasidah burdah qasidah paling bagus di dalam memuji Rasulullah nomor 2 setelah qasidahnya Ka'ab bin Zahir. Bahkan sampai sekarang qasidah burdah tetap dijadikan contoh, dijadikan teladan bagi para penyair untuk mengarang syair tentang pujian kepada Rasulullah SAW. Imam Muhammad Al-Busiri merupakan anak yang sangat cerdas. Bahkan di usianya yang sangat dini, beliau sudah menghafal Al-Quran. Ketika Imam Muhammad Al-Busiri meranjak dewasa, beliau berpindah ke Kairo untuk memperdalam ilmunya. Di sana, di Kairo, beliau belajar di Masjid Amr bin As. Di sana beliau belajar ilmu etika, bahasa, sastra. Ketika Imam Muhammad Al-Busiri selesai dari studinya, Imam Muhammad Al-Busiri bekerja di salah satu kantor di Bilbis. Beliau selain bekerja di kantor tersebut, beliau juga bekerja sebagai penyair. Karena memang pada zaman tersebut, pada waktu itu, pekerjaan penyair merupakan pekerjaan yang sangat diidam-idamkan. Bahkan diceritakan bahwa cita-cita Imam Syafi'i sejak kecil itu adalah menjadi seorang penyair, bukan menjadi seorang mufti. Karena pekerjaan penyair memang adalah pekerjaan paling bergengsi, pekerjaan yang paling diidam-idamkan oleh semua orang. Di sana Imam Muhammad Al-Busiri memiliki teman yang bernama Abul Abbas. Abul Abbas ini merupakan salah satu ulama sufi dari Iskandariyah. Dan dari Imam Abul Abbas inilah Imam Muhammad Al-Busiri belajar tentang ilmu tasawuf, ilmu sufi. Ilmu tasawuf adalah ilmu yang bisa membawa kita pada makom cinta Allah yang sesungguhnya. Di tengah-tengah Imam Al-Busiri belajar ilmu tasawuf kepada Imam Abul Abbas, Allah menguji Imam Al-Busiri, Allah menguji cinta, kesungguhan cinta Imam Muhammad Al-Busiri. Allah menguji Imam Muhammad Al-Busiri dengan sakit yang sangat parah, yang mana hampir semua dokter sudah tidak bisa menyembuhkan penyakit beliau. Ada yang mengatakan beliau sakit lumpuh, beliau tidak bisa bergerak, cuma berbaring di atas kasur. Namun meskipun seperti itu, Imam Muhammad Al-Busiri tidak putus asa. Beliau tidak menyerah. Bahkan beliau menjadikan waktu sakit tersebut untuk mendekatkan diri sama Allah dan Rasulullah. Dan pada waktu sakit inilah Imam Muhammad Al-Busiri mengarang qasidah burdah, mengarang qasidah yang berawalan dengan Amin tada kuriji ronim bidi salami. Ketika Imam Muhammad Al-Busiri sampai pada bait fama belagul ilmi annahu basyarun
Imam Muhammad Al-Busiri tidak menemukan inspirasi. Beliau tidak menemukan ide untuk melanjutkan bait setelahnya. Hingga pada akhirnya beliau tertidur. Dan pada saat inilah ketika beliau tidak menemukan inspirasi untuk melanjutkan dari bait famablagul ilmi annahu basyarun, Rasulullah datang kepada Imam Muhammad Al-Busiri di dalam mimpinya. Di sana Rasulullah, di dalam mimpi tersebut, Rasulullah menyuruh Imam Muhammad Al-Busiri untuk melanjutkan bait tersebut dengan lafaz wa annahu khairu khalqillahi kullihimi. Dan setelah Rasulullah mengucapkan lafaz tersebut, Rasulullah memberikan bajunya pada Imam Muhammad Al-Busiri dan beliau mengusap tubuh Imam Muhammad Al-Busiri. Dan merupakan suatu yang Masya Allah, merupakan suatu yang amat sangat luar biasa, merupakan suatu keajaiban yang luar biasa. Ketika Imam Muhammad Al-Busiri bangun dari tidurnya, beliau temukan tubuhnya dalam keadaan sehat. Bahkan saking sehatnya beliau terlihat seperti orang yang tidak pernah sakit. Beliau terlihat seperti orang yang tidak pernah sakit sama sekali. Dan yang lebih menakjubkannya lagi sahabat, ternyata baju yang diberikan Rasulullah kepada Imam Muhammad Al-Busiri benar-benar ada, benar-benar nyata. Baju itu ada di tangan Imam Muhammad Al-Busiri. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Ketika Imam Muhammad Al-Busiri telah sembuh dari sakitnya, esokan paginya beliau pergi keluar rumahnya. Di sana beliau disapa oleh orang fakir. Orang fakir tersebut berkata, "Hei Busiri, coba bacakan kepadaku syair yang kamu karang yang menjelaskan tentang pujian kepada Rasulullah yang berawalan dengan kata amin tada kuriji ronim bidi salami." Imam Muhammad Al-Busiri pun menjawab, "Kenapa kamu ingin saya membacakan qasidah tersebut? Padahal qasidah yang saya karang yang menjelaskan tentang pujian Rasulullah itu banyak, bukan cuma itu. Tapi kenapa yang kamu pilih di antara qasidah yang saya karang adalah qasidah yang berawalan dengan amin tada kuriji ronim bidi salami?" Laki-laki fakir tersebut menjawab, "Sahabat Busiri, ketahuilah, sesungguhnya semalam aku bermimpi bertemu kamu dengan Rasulullah. Dan aku melihat kamu sedang membaca qasidah yang berawalan amin tadzakuriji ronim bidi salami kepada Rasulullah. Dan saya lihat Rasulullah akan ridho, Rasulullah bahagia dengan apa yang kamu lakukan. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad." Dan mendengar ucapan orang tersebut, Imam Muhammad Al-Busiri langsung kembali ke rumahnya. Beliau langsung sebarkan qasidah yang beliau karang ke seluruh orang-orang. Dan beliau kasih nama qasidah tersebut dengan Kawakibud Durriyah fi Madahi Khairil Bariyah. Nama asli qasidah Amin Tadzakuriji itu bukan qasidah burdah sahabat. Tapi judul aslinya adalah Kawakibud Durriyah fi Madahi Khairil Bariyah. Namun karena ketika beliau mengarang qasidah tersebut, beliau mendapat hadiah baju dari Rasulullah, akhirnya qasidah tersebut terkenal dengan qasidah burdah. Burdah itu adalah bahasa Arab yang artinya adalah baju. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Dan dari kisah tersebut sahabat, dari kisah perjalanan Imam Muhammad Al-Busiri dalam mengarang qasidah burdah, yang mana beliau mengarang qasidah burdah dalam keadaan sakit, namun karena barokah, yang mana beliau mengarang qasidah tersebut dalam keadaan sakit, namun karena barokah qasidah tersebut beliau sembuh dari sakitnya yang begitu parah. Orang-orang banyak menjadikan qasidah tersebut sebagai obat, sebagai zikir untuk menyembuhkan penyakit karena tabarukan dengan kisah beliau dalam mengarang qasidah burdah. Oleh karenanya sahabat, ketika corona datang ke Indonesia, amalan yang paling sangat dianjurkan adalah membaca qasidah burdah karena corona merupakan penyakit, sedangkan qasidah burdah adalah obat. Jadi penyakit kita lawan dengan obat. Begitu juga di pondok saya,
Di pondok saya, bila ada kiai, ustazah, bunyai, neng, sakit, yang dianjurkan para santri itu dianjurkan untuk memperbanyak baca qasidah burdah, bukan amalan bacaan yang lainnya, tapi yang sangat dianjurkan oleh keluarga dalam ketika ada anggota keluarga atau guru yang sakit, itu santri sangat dianjurkan untuk membaca qasidah burdah yang dihadiahkan untuk beliau, karena insya Allah orang yang istiqomah membaca qasidah burdah, Allah beri kesehatan dia. Sebagaimana Imam Muhammad Al-Busiri yang beliau lumpuh, tidak bisa berbuat apa-apa, dokter pun tidak bisa menyembuhkan beliau, namun beliau bisa sembuh karena keberkahan qasidah burdah. Dan insya Allah sahabat, kita pun juga bisa merasakan keberkahan tersebut kalau kita yakin akan keutamaan qasidah tersebut. Kalau kita yakin akan keutamaan qasidah tersebut dan kita istiqomah membaca qasidah tersebut, membaca dengan penuh hati, penuh kerinduan kepada Rasulullah, insya Allah penyakit yang ada di dalam tubuh kita Allah angkat, Allah sembuhkan kita sahabat. Amin ya rabbal alamin. Selain itu sahabat, selain orang-orang menjadikan qasidah burdah itu sebagai obat ketika sakit, sebagai zikir ketika sakit, obat, orang-orang juga menjadikan qasidah burdah sebagai tawasul atau sarana untuk bisa mencapai impian kita. Jadi ketika kita ingin sesuatu sahabat, kita ingin kabul hajat contohnya, kita doa sama Allah, ya Allah, saya pengen ini ya Allah, saya tawasul dengan barokah qasidah burdah, dengan barokah Rasulullah, semoga saya bisa mencapai apa yang saya inginkan. Seperti itu caranya sahabat. Terima kasih telah menonton. Semoga sahabat yang menonton Allah beri kesehatan, keluarganya diberi kesehatan, yang sakit semoga lekas Allah sembuhkan, dan semoga Allah bisa mengumpulkan kita bersama dengan Imam Muhammad Al-Busiri, dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup sekian dari saya sahabat, sampai jumpa di